Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa memimpin kita di atas jalan al-haq, di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap kita istiqomah di atasnya dan diwafatkan juga di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu topik tematik ya karena saya sekali-sekali jadi sekali pembahasan bisa selesai ya Bu, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda rumah menjadi sarang jin dan cara mengusirnya. Ya, tentunya adalah cara sunnah. Nah, jemaah semuliakan, rumah adalah tempat ternyaman untuk tinggal, untuk ibadah, dan untuk melakukan aktivitas keluarga. Maka jangan sampai rumah itu tidak nyaman. Makanya kata para ulama bahwa rumah itu harus benar-benar tidak ada yang melanggar syariat, karena memang itu yang bisa mengundang jin dan sihir pun mudah masuk. Makanya berharap kata para ulama, kalau ingin rumah tersebut terus-menerus dijaga oleh Allah, maka yang pertama adalah harus melihat kebersihannya. Ternyata menurut beberapa dalil-dalil, sekalipun kita baca ayat, membaca hadis di dalam rumah, kan syaitan kan takut. Cuman karena rumahnya tidak bersih, maka syaitannya juga betah dia. Nah, agak jorok gitu ya. Baik bau ataupun mungkin sampah dan lain sebagainya. Karena ada sebagian orang yang bersih sih, sekali sebulan mungkin pelnya. Nah, ternyata kalau rumah yang tidak bersih, itu setan menjadi pemicu untuk tinggal di situ. Makanya Islam mengajarkan untuk kebersihan. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, tidak menghiasi berlebihan. Rumah tersebut tidak berlebihan dalam menghiasinya. Kalau berlebihan sampai ada yang masang foto keluarga, ada guci patung, ada berbagai macam dihiasi, ini berlebihan. Yang saya amati, kalau kita orang Indonesia memang seninya tinggi, tapi sampai berlebihan. Saya lihat macam-macam. Ada teman ngaji juga, tapi saya lihat patungnya banyak. Setiap keluar negeri bawa oleh-oleh patung apa gitu. Sampai ada patung Bunda Maryam, tapi nggak tahu. Nah, itu karena saking senang dengan kesenian seni itu. Nah, tetapi ketika melanggar, itu justru jin itu nyaman. Justru jin itu nyaman di dalam rumah tersebut. Ada beberapa waktu lalu, saya datang ke salah seorang Kapolda. Rumahnya itu dihiasi dengan ada foto keluarga besar. Nah, kira-kira 4 kali inilah
4 kali ini. Besar. Digantung di situ. Nah, sebelum saya rukyah beliaunya, saya lihat, loh kok ada yang aneh, ada patung kuda. Wah, ini kan hadiah dari luar negeri, Ustaz. Namanya pejabat kan keliling. Nah, saya mau rukyah dengan syarat rumah ini stari dulu. Stari dulu dari 1. Ini gambar. Nah, istrinya keberatan, walaupun mau merukyah suaminya kan gitu. Ini kan hadiah. Oh, ya udah. Kita buktikan bahwa di benda yang ibu naruh ini bahwa banyak setannya. Coba tangan ibu begini. Loh, kok ketarik saya, Ustaz? Nah, di badan ibu memang sudah banyak jinnya dan di patung itu juga sarangnya. Nah, loh, kok ketarik? Nah, itu ada aura negatif, sama-sama negatif. Makanya di badan ibu ada jin bersarang di situ, dan di rumah juga betah jin ada patung itu. Nah, sekarang foto itu. Coba. Loh, kok iya ketarik juga? Nah, di situ juga sarang dia. Sarangnya jin di situ. Makanya kenapa ketarik? Nggak mungkin. Nggak ada magnet kok di sini. Kan ibu yang punya rumah. Nah, akhirnya baru menyadari, baru dibersihkan dulu. Nah, coba semulia kan, bisa nggak ketika rukyah itu jin keluar? Bisa, tapi pindah ke itu tadi, ke ada patung kuda yang besar. Nah, coba semulia kan, hindari menghiasi rumah yang berlebihan. Nah, saya lihat setiap rumah orang-orang yang keturunan Arab jamaah itu, saya lihat rumah walaupun besar tapi nggak ada yang aneh-aneh, saya lihat bersih. Ini nggak ada yang foto keluarga yang gimana tuh fotonya. Itu saya lihat itu yang bagus sebenarnya. Maka jin nggak betah di rumah kayak gitu. Malah sebaliknya tadi ketika dihiasi yang berlebihan, walaupun hiasinya mungkin tadi tidak melanggar syariat, tapi ketika niatnya untuk dipuji orang, nah jin juga bersarang di situ. Niatnya pingin dipuji. Tapi kalau menghiasi sekedar pingin indah karena biar betah rumah, itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, kemudian selanjutnya kata berulama, menghiasi rumah dengan yang kalaupun terpaksa hiasi yang halal aja. Jangan sampai yang haram, botol bekas minum, berasa lihat di beberapa pejabat itu brand-brand ternama itu lengkap, maksudnya minuman, Bu. Minuman untuk memabukkan itu lengkap. Nah, itu jinnya bersarang di situ. Nah, hindari itu. Kemudian selanjutnya adalah dipisahkan kamar laki dan perempuan anak kita. Itu sering kejadian, setan itu suka gitu. Nah, cuma semulia kan, adapun hal lain itu sebenarnya sih insya Allah sih mendukung aja. Paling penting tadi hindari hal yang seperti itu. Adapun suami kita mungkin ada yang rokok dan tidak, sebaiknya kalaupun ada yang merokok tadi, walaupun saya sendiri tidak, sebaiknya hindari rokok gitu ya. Rokok itu salah satu makanan setan, makanan jin. Nah, rokok itu salah satu jinnya suka. Maka ketika di rumah itu rokok, maka mengundang jin dia. Maka kalau terpaksa suami rokok, sebaiknya keluar. Rokok di luar lah gitu. Dan efek buruknya sangat tajam. Makanya rokok itu salah satu makanan jin setan. Ya. Kalau jin kan ada yang Islam. Jin Islam tidak suka rokok. Tapi kalau jin kafir, non muslim, maka sangat suka, makanan favorit dia adalah rokok. Ya itu. Makanya jemaah sekalian, ketika ibu-ibu punya anak yang perokok atau suami perokok, ya pelan-pelan Bu ya. Tapi jangan rokok, jangan Bu. Usahakan pelan-pelan. Apalagi rokok itu sampai saya pernah tegur bapak-bapak, Pak, memang enak rokok. Wow, kalau Anda tahu lebih baik saya meninggalkan istri daripada rokok. Sampai segitu. Ini lebay itu. Nah, cuma semuliakan itu diharapkan rumah tadi sekalipun kecil
Yang luaskah boleh, yang kecil boleh. Karena memang Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, arba'atu as-sa'adah. Ada 4 hal mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya Nabi mengatakan as-sakanu wasi, yaitu tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Lah, Nabi yang mengatakan demikian, sementara rumah Nabi sempit. Nah, bagi yang punya dana, kalau besar luas bagus. Sementara Nabi sendiri rumahnya kecil. Terbukti ketika Nabi SAW sholat, ada Aisyah sedang tiduran, Nabi mau sujud aja, nggak ada tempat, makanya dicubit dulu kaki Aisyah. Cubit dulu kaki Aisyah. Makanya kata para ulama, tidak batalnya wudhu kalau bersentuh sama istri. Karena Nabi ketika sujud, cubit dulu kaki Aisyah, baru Aisyah tarik, baru sujud. Dan setelah nggak tutup, selonjor lagi, saking kecilnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah mulia kan, tapi alangkah bagusnya kalau memang luas diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah turunkan rahmat tersebut. Nah, jemaah mulia kan, bahkan sebaliknya Nabi mengatakan arba'atus, ada 4 hal juga yang mendatangkan keburukan. Salah satunya adalah as-sakanul doyik, tempat tinggal yang doyik itu adalah sempit. Saya wallahu alam, pemahaman para ulama terkait dengan yang sempit di sini, apakah tempat yang sempit bagaimana. Tetapi ketika sekalipun rumah itu kontrakan, kos yang kecil, ketika diisi dengan ibadah, insya Allah nyaman hatinya. Ketimbang rumahnya luas, tetapi penuh dengan hal-hal yang negatif, itu enggak akan nyaman. Pernah saya datang ke suatu tempat, Masya Allah, ada salah satu Kapolda nelpon saya, Ustadz tolong tanganin teman saya. Oh, ya udah, saya ketemu di sebuah tempat. Kemudian pada saat masuk rumahnya kayak townhouse, dia bikin perumahan townhouse itu. Dan rumah khusus beliau seperti kayak istana itu. Masuk ke kamarnya di belah 2 masjid ini. Dua. Tapi satu tempat tidur. Nah, ini salah seorang Mahmud Abbas. Tahu Mahmud Abbas, Bu? Mama muda beranak 1. Ya, maksudnya anak cuma 1. Cuman dia janda. Ya. Terus ada bioskop sendiri di rumah, gede bioskop, lengkap semua lah fasilitas duniawi tadi. Nah, satpamnya ada 5, nggak salah, ada berapa, dari depan, dari belakang, khusus jaga rumah. Dan itu sering dikirimin santet, ini sering meledak di depan rumah, kiriman-kiriman itu. Nah, qadarullah pada saat itu memang beliau naruh emas di bank itu sekitar 60 kilo, nggak salah itu. 60 kilo, bukan 6 gram, 60 kilo. Tapi qadarullah ada perselisihan di perbankan itu. Nah, itu sehingga ada oknum tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab sehingga ngirimin santet tadi. Nah, makanya salah seorang Kapolda ini nelfon saya, itu tolong dibantu Pak Ustadz itu. Nah, jemaah semulia kan, rumahnya luas, nyaman enggak? Enggak. Nyaman enggak? Masya Allah. Jemaah semulia kan, rumah yang seluas itu kayak istana, sekitar berapa inilah, ada juga yang rumahnya 2 hektar. Nyaman ya? Enggak bisa tidur katanya. Rumahnya 2 hektar, paling nggak jauh dari sini Bu rumahnya. 2 hektar rumahnya, Masya Allah. Saya lihat pembantunya ada cukup banyak, ada sekitar 50 pembantu. Dan yang jaga itu ya tentara, polisi juga rumah. Nyaman nggak? Enggak. Saya tanya, Ibu bisa tidur? Bisa Ustadz, kalau pakai obat tidur. Nah, berkahnya rumah itu bukan menunjukkan rumah itu luas kayak gitu. Itu karena berlebihan uang lah. Tetapi cuma semuliakan orang Islam itu sekalipun ngontrak, tapi dia walaupun dia kontraktor, ngontrak sini, tetapi dia bikin nyaman dia.
Kan memang dunia ini hanya sementara. Ya tetap ya punya rumah perlulah kan gitu. Cuma semuliakan tetapi bikin dia nyaman dengan syariat tadi. Nah, dan kita sangat tidak nyaman kalau ada jin. Sekalipun rumahnya besar luas tadi. Ya bayangkan sering Ustadz tunjukin ada bola api dua meledak depan pintu. Terus sering kiriman. Nah, apalagi kotorol saya juga sering mendengar di depan rumah saya meledak kayak bom tuh. Biasanya saya sering dikirim. Kalau kirim lihat rekening kan enak. Ini duit itu. Ini ngirimnya bola api. Nah, kenapa kata bola api? Karena tetangga yang lihat. Pak Husain kemarin malam sekitar jam 2 itu ada bola api yang meledak di depan rumah Pak Husain. Oh iya saya dengar Bu, saya kira itu bom. Pas saya lihat kencang, pas lihat, loh pagar masih utuh. Terus yang bunyi tadi apa? Nah besoknya tetangga kasih tahu Pak Husain, anak saya melihat dengan mata kepala ada kiriman setelah Pak Husain ruqyah orang itu. Ternyata bola api besar. Nah pada saat bola api itu masuk ke pekarangan rumah, loncat ke dalam, tiba-tiba berubah menjadi genderuwo besar. Genderuwo besar. Nah pada saat genderuwo itu loncat ke dalam, tiba-tiba dia meledak, pecah. Oh iya, baru ingat pada saat itu baru baca hadis Nabi, tutuplah pintu dengan baca Bismillah. Itu kehebatan Bismillah. Apa kekuatan? Saya nggak pernah naruh jima di situ, hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tutup pintu. Itu dahsyat sekali. Makanya berharap ibu-ibu tutup jendela, tutup pintu dengan Bismillah. Itulah yang bisa menangkal rumah. Nah, jemaah semulia kan, itu yang terkait dengan rumah. Kemudian tanda-tanda di rumah tersebut jin. Apa tanda-tandanya? Ini berdasarkan empiris dan pengalaman ya Bu. Ini berdasarkan pengalaman saya sudah sekitar 25 tahun lah. 25 tahun meruqyah gitu. Nah, di antaranya perasaan takut dan merasa diawasi di saat berkumpul keluarga. Padahal ramai merasa kok ada yang lihatin saya. Apalagi lagi masak, merasa kok ada yang itu. Nah, pertanda di rumah itu berarti ada perasaan Bu, merasa. Ini Bu, bukan berarti semua tanda yang saya sebutkan itu harus semua, enggak, minimal satu. Berarti ada. Kemudian jadi rumah yang jadi sarang jin itu yang pertama tadi merasa merasa diawasi, perasaan takut di rumah tersebut. Kemudian yang kedua, rumah yang jarang dirikan sholat. Anggota keluarga tadi sering mudah meninggalkan sholat. Berarti pertanda rumah itu ada gangguan. Nah ini perlu dieksekusi Bu. Perlu di ruqyah rumah tersebut. Makanya jemaah sekalian, ketika suami malas sholat, sebaliknya istri atau anak-anak pun sulit sekali, padahal sekolah Islam. Nah seringkali ibu-ibu mau bilang ke saya, padahal anak saya SD-nya Al-Azhar, SMP Al-Azhar, ya bukan Al-Azhar, nggak salah Al-Azhar. Yang salah itu adalah jin setan tadi. Kan gitu. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya sering mencium bau busuk. Padahal bangkainya nggak ada, sumbernya nggak ada. Padahal ya masakan yang sejenis itu nggak ada. Nah itu sering bau busuk. Nah ini yang saya sering lakukan beberapa tempat. Nah ada salah seorang bapak, dia adalah duren, duda keren. Makanya saya lagi nyari istri buat beliau.
Jadi setiap bau itu merasakan tiba-tiba kayak bau bangke satu, nah mesti ada gangguan itu. Itu ketika ada bau bangke kah, bau maaf kotoran kah, bau apapun, tapi enggak ada benda tersebut, maka itu pertanda rumah itu sarangnya jin, berarti ada gangguan jin. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sering terdengar suara aneh tanpa wujud. Suara aneh. Seperti suara ada yang manggil, terkadang ibu lagi masak namanya mungkin buka cambah. Loh, padahal nggak ada suara apa. Nah, ini sering beberapa jamaah yang saya tangani suara-suara aneh dan terkadang memanggil namanya, padahal nggak ada orang. Ada suara suami manggil, padahal suaminya lagi keluar kota. Pernah dengar gak, Bu? Oh, ada. Nah, itu pertanda di rumahnya ada jin. Ada jin yang enggak baik. Kalau jin kan ada, maaf ya Bu, saya kenalkan, jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Kalau jin Islam biasanya tidak pernah mengganggu dia numpang tinggal di situ. Nah, yang jadi masalah itu adalah jin yang kafir atau Islam tapi ada yang jahat, dinamakan syaitan. Walaupun dia Islam, kalau dia suka jahilin, nah itu lagi baca Al-Quran terkadang ditepuk gitu. Yang lagi sholat nepuk gitu. Ini sering ibu-ibu bilang ke saya, lagi tidur ada yang gelitikin, nggak ada orang. Ada yang narik kakinya. Terus ada ibu-ibu pada saat itu lagi tidur, qadarullah suaminya keluar kota, padahal tidurnya lengkap, ada baju, ada ini semuanya, pas bangun kok telanjang. Padahal kan dikunci semua. Nah, aneh. Nah, kalau ada suaminya enggak, tapi ketika suami keluar kota selalu tidur udah baca doa, pas bangun kok telanjang. Nah, akhirnya diruqyah, rumah diruqyah, beliau diruqyah, alhamdulillah nggak pernah lagi dia. Terus aneh nggak, Bu? Lagi tidur, tadinya pakaian lengkap, tiba-tiba telanjang gitu. Kalau ya itu sering kejadian seperti itu, Bu. Ada juga yang kemarin di daerah Jalan Rata sana, ada tukang lagi bangun rumah. Padahal tukang itu tidur di lantai 3. Tapi bangun loh kok ada lantai atas, lantai bawah. Suka dipindahin sama jin itu. Nah, cuma semulia kan kembali hal tadi bahwa terkadang suara-suara yang nggak jelas tadi atau suka manggil. Nah, ini paling sering. Yang selanjutnya, anggota keluarga sering sakit tanpa alasan atau sering ganti-gantian. Ini paling sering. Karena hari-hari sering nanganin, jadi hal-hal seperti ini paling sering kejadian. Terkadang suaminya dulu. Nah, biasanya sih itu pertanda sihir sebenarnya, Bu. Suami dulu sakit, udah dirawat, pulang ke rumah setelah dirawat, istrinya masuk rumah sakit. Setelah selesai istrinya, anak-anaknya gantian. Setelah anak, kembali lagi suaminya lagi. Ini sering. Nah, itu pertanda rumahnya bermasalah. Dan kemungkinan besar ini pertanda ada kiriman. Maka sekali lagi yang terbaik ketika dikirimkan lewat rekening, Bu. Ini sihir dikirim. Ya, sering sakit-sakit kan satu keluarga itu, gantian. Pernah nggak mengalami seperti itu, Bu? Alhamdulillah nggak pernah ya, Masya Allah. Kalau saya sering nanganin kasus ini, sering. Kemudian penghuni rumahnya sering bertengkar. Hal yang sepele, suami istri itu sering bertengkar. Nah, ada salah seorang ustadz, saya pernah keluar kota. Nah, ustadz itu suami istri, hafidhah, suaminya hafidh, istrinya hafidhah, sebagai tokoh di situ. Sampai ketemu saya, Ustaz, kami ingin konsultasi.
Ya udah, setelah selesai kajian, setelah saya lihat antum sering bertengkar ya sama istrinya. Iya Ustaz, kok saya tahu? Nah, kelihatan kok. Nah, jadi ngomong yang istri ngomong apa, suami tanggapi apa. Istrinya ngomong apa, istrinya ditanggapin lain. Biasanya hal yang sepele, cara ngomongnya, ataupun di meja makan salah sedikit, jadi istrinya suka tantrum, istrinya suka ceramah yang ceramahnya panjang, bisa 2 jam 3 jam, nggak jelas judulnya apa gitu. Ibu sini nggak ada ya Bu? Nggak. Oh nggak. Nah itu. Kemudian selanjutnya tadi yang bertengkar tadi antara suami istri, terkadang antara kedua orang tua dengan anak, padahal sepele berantem terus, toksik lah keluarga tadi. Nah itu imbas nanti ke mental biasanya. Ini ada wangi apa ya? Wangi. Kemudian sering mimpi buruk atau sering melihatkan aura di sekitarnya, sering mimpi buruk. Nah, tergantung kalau mimpi buruknya itu ada ular, sering didatangi ular, nah itu pertanda ada kiriman. Nah, kalau menurut primbon Jawa, ular itu menunjukkan ada jodoh. Nah, gimana jodoh udah punya suami? Terus ada nenek-nenek sering datang ular, kata, lo masa mau jodoh lagi nenek? Usianya 70. Ya, jadi itu pertanda ada gangguan. Nah. Atau sering sekelibet lewat gitu, pas lagi duduk sendiri, iya Bu ya, lagi duduk sendiri, lihat, oh nggak ada. Tiba-tiba meja jalan sendiri. Ini sering di kantor-kantor, biasanya itu sering. Lagi ngetik, biasanya yang merasakan itu yang lembur biasanya. Suka lihat. Lagi ngetik, tiba-tiba tiba-tiba meja geser sendiri loh. Nggak ada, kok bisa? Tiba-tiba ada ngetik, dulu kan ada mesin ngetik. Lihat, nggak ada orang. Tapi ngetik, mesinnya nyala. Terus tiba-tiba komputer ada yang mainin, padahal nggak ada orang. Nah itu pertanda memang itu ada gangguan atau sarang jin. Nah, jemaah sekalian, kemudian selanjutnya adalah di rumah tersebut satu keluarga di antara anak-anaknya susah sekali nikah. Kalaupun ini yang menikah ini satu, itu wajar. Biasanya ini pernah saya datangi, anak gadisnya 4, satu pun tidak menikah. Padahal Masya Allah orangnya cantik dan kerjanya bagus, tapi selalu gagal nikah. Ada yang suka, dia yang enggak. Ketika dia suka, cowoknya enggak. Itu pertanda ada jin, banyak gangguan jin di rumah tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, hawa rumahnya hawa panas, padahal ya adem. Tapi perbedaannya ketika keluar rumah, pengajian nyaman dia, enak. Terus setiap masuk rumah, kok nggak enak. Pernah begitu nggak Bu? Ada perbedaan antara dalam rumah dengan di luar rumah. Di dalam itu ya terkadang nyaman, tapi sering nggak enak. Tapi ketika keluar rumah lebih plong dia. Ada nggak gitu nggak Bu? Itu pertanda ada gangguan. Ada perbedaan antara di luar rumah dengan di dalam rumah. Nah, jemaah sekalian, kemudian selanjutnya pertanda di rumah itu ada, yaitu sering bunyi tadi ledakan tadi Bu, 2 atau sekali-sekali. Padahal nggak ada petasan atau apalah gitu. Nah itu. Kemudian terkadang ada bunyi pasir di atas genteng, ser turun, padahal nggak ada. Kayak bunyi pasir. Pernah dengar nggak gitu?
Nah, atau di rumah tersebut berasa ada benda yang jatuh, truk gitu. Pas lihat nggak ada. Kemarin saya ke dekat Pondok Indah, lagi sedang konsultasi ngobrol sama yang punya rumah dengan ponakannya. Tiba-tiba kan ada berapa orang di situ. Tiba-tiba, padahal nggak ada siapapun. Loh, Ustaz, saya lihat tadi kok jatuh benda, kok saya lihat kok nggak ada. Saya juga dengar. Wah, ternyata dia menunjukkan bahwa ada dia. Nah, di satu tempat lagi ada pisau piring terbang sendiri. Nah, ini agak horor deh. Hah? Lagi syuting. Kayaknya jinnya lagi bikin sinetron. Masya Allah, ini sangat horor sekali. Ada lagi di satu rumah ini mau dijual. Enggak laku-laku, udah puluhan yang lihat enggak jadi-jadi. Nah, kontrollah, setiap pembeli, saya tahu rumah itu, setiap pembeli, tempat majelis taklim juga. Majelisin. Setiap yang beli rumah itu masuk ibu-ibu. Kayak dikejar dia pergi. Langsung kecepatnya dia pergi. Kok rumahnya horor, kata telepon. Enggak jadi beli. Ada lagi ganti orang lagi. Nah, diundang ustadz yang suka ruqyah. Ustadz itu pas baru mau ruqyah, ini yang punya rumah yang bilang ke saya, mau ruqyah, dia sholat dulu di musola itu. Oh, langsung ditarik ustadz yang sholatin, lari ustadz nggak jadi ruqyah. Dikerjain ustadz itu. Nah, pada saya datang loh, nggak pernah ditarik. Udah. Oh, berarti CS. Ya, namanya ini hari-hari nanganin dia kan gitu. Nah, ada lagi tukang yang di situ itu sering digelitikin, gangguin, tekan diangkat ke lantai 2. Nah, terus selanjutnya di rumah itu, Masya Allah itu agak sedikit aneh memang. Kacanya yang tebal itu pecah. Anehnya pecah kan kesana kemari, ini ser gitu, teratur. Remuk gitu. Keren gak, Bu? Langsung ser gitu. Enggak, seharusnya percikan ke mana, ini enggak. Nah, seringkali ledakan itu pecah, tapi begitu ser teratur deh. Nah, itu menunjukkan ada jin di situ. Nah, berharap kita itu hidup tanpa sedia. Aku berharap bahagia suami istri, orang tua dengan anak, dan siapapun yang ada itu tenang dan damai, dan bisa menegakkan ibadah dalam rumah itu. Karena rumah itu kan tempat untuk ibadah. Kalau banyak setannya, jinnya, gimana bisa nyaman untuk ibadah di rumah tersebut? Karena setiap hidup kita kan untuk ibadah. Kalau rumahnya banyak setannya gimana? Makanya perlu diapain, Bu? Ya harus dihilangkan kan gitu. Nah, jemaah semuliakan, solusinya gimana? Cara mengusirnya? Nah, secara umum dalilnya begini ya, Bu. Ada 2 yang perlu saya sampaikan. Ya. Yang pertama, kan ada gangguan sekitar sarang jin dan gangguan jin. Kalau sekitar gangguan jin, caranya adalah cukup membaca ayat. Disebutkan dalam surat, dalam riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, hadis sahih, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra surat al-Baqarah. Sesungguhnya, la taj'alu buyutakum, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan kan sepi sunyi. Gimana cara rumah tersebut ramaikan dengan baca Al-Quran? Tetapi di dalam hadis ini kata Nabi, inna syaiton, sesungguhnya syaitan. Nah, garis bawah Ibu, syaiton di sini apa? Berarti ada jin yang suka ganggu, ada jin
Karena syaitan itu kan sifat, karakter. Bisa kepada manusia dan bisa kepada jin. Berarti kalau jin itu jahat dinamakan syaitan. Tapi kalau jin Islam yang tidak ganggu tidak dinamakan syaitan. Karena jin juga sholat, ibadah, dia tahajud, dia zikir, dia baca Al-Quran. Itu jin yang soleh. Ya? Ya tetap jin. Cuma dia nggak mau ganggu dia. Saya kan diciptakan Allah untuk ibadah. Karena Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya jangan pernah takut sama jin. Sama-sama makhluk Allah kok. Sama-sama untuk ibadah. Kan gitu. Sekalipun ibu bertemu langsung pas bangun tengah malam, ya entahkah dia aja senyum, salam, ya udah assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab aja nggak apa-apa. Ada beberapa ibu-ibu pas bangun pas lihat assalamualaikum, waalaikumsalam, pas lagi senyum, tuh tiba-tiba keluar taringnya, langsung pingsan ibu tadi. Sama di pondok pesantren saya dulu ada seorang ustazah, dia kan di dalam toilet itu memang tempat itu angker menurut masyarakat situ. Dulu sebelum saya baru masuk datang pesantren dulu. Lagi main air dalam, dikirain ustazah yang lain yang lagi wudhu, ditungguin. Pas dibuka kok nggak ada orang. Tiba-tiba ustaznya pingsan ustaznya. Loh, terus main air tadi siapa? Dikiranya. kok lama banget ya. Satu lagi ustadz, qadarullah teman saya. Pas lagi masuk kamar mandi, kok tiba-tiba ada tomatnya sudah berbuah dan buahnya matang. Aneh nggak? Padahal nggak mungkin kan kamar mandi ada pohon tomat. Nah ini di Lombok, kejadiannya di Lombok, di tempatnya Bu Un. Itu memang dikenal angker. Nah ini teman saya juga lagi mau pakai sendal. Tiba-tiba sandalnya lari dia. Mungkin loh. Ini kejadian, Bu. Nah, Jemaah muliakan, itu kalau jinnya sekedar jinnya jahat sekitar rumah, maka baca surat Al-Baqarah tadi. Nah, kalau memang nggak bisa Al-Baqarah yang panjang, ya minimal 10 ayat dalam Al-Baqarah. Itu yang pernah saya jelaskan di sini juga. 5 ayat awal. Alif, Lam, Mim, sampai 5 ayat. Itu yang dikatakan Ibnu Mas'ud, siapa yang membaca 10 ayat dan surah Al-Baqarah, maka Allah akan melindungi diri dan keluarga, dan Allah melindungi orang-orang di sekitarnya dengan baca itu. 5 ayat awal, Alif, Lam, Mim, kemudian 2 ayat, ayat kursi. Ingat Bu ya, ayat kursi tanpa meja, enggak ada. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, Amanah Rasul. Surat terkait dengan tauhid itu, ayat. Kemudian 2 ayat terakhir, Amanah Rasul atau Lillahi ma fis samawati wal ardh. Andaikan 4 ayat awal, maka di akhirnya 3 ayat. Itu Bu. Maka 10 ayat ini dahsyat kali. Nah, kalau memang keburu ngantuk, minimal 2 ayat terakhir. 2 ayatnya yaitu Amanah Rasul. Itu dahsyat sekali. Itulah kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, man qara ayatain fi akhir surah Al-Baqarah kafata. Siapa yang membaca 2 ayat Al-Baqarah, maka dicukupkan. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, penjelasan dari Sahih Bukhari, yang dimaksud dengan kafata di sini adalah dicukupkan. Maka Allah lindungi sejak membaca itu sampai besok pagi. Andaikan ada kiriman santet, ada kena jin sekitar yang angker di rumahnya, insya Allah nggak akan berani ganggu. Nggak ada yang berani ganggu Bu, di rumah itu. Tapi saya sudah baca itu, kenapa ya kaki saya ditarik, telapaknya dikelitik-kelitikin, terus ketiak saya di ininya. Terus kenapa Pak Ustadz? Padahal saya baca. Nah, saya jawab, berarti di badannya memang sudah ada. Berarti sudah ada duluan. Gitu. Adapun yang suka ganggu, sudah nggak ada. Karena maksud saya, ada benteng yang kokoh, setan nggak akan berani nyentuh kita. Itu ya Bu. Ibu kalau sudah baca doa, baca ayat di rumah itu, tetapi masih ada, berarti ini pertanda
ada jin sudah ada di dalam badan kita. Kalau di luarnya, nah contohnya di luar tadi sudah dibaca ayat, kok masih ada hal yang aneh tadi. Nah berarti di rumah itu ada sihir, ada ain atau sihir, beda tekniknya Bu. Nah berarti ada kiriman. Rumah itu kemungkinan ada yang ngirim aura negatif. Nah, jemaah semula kan, berarti solusi gimana rumah itu? Maka solusinya ada cara mengusirnya, ada harus diruqyah berarti. Rumah itu harus ruqyah. Berbeda kalau membaca ayat, walaupun ibu-ibu sering, pada kenapa ya rumah itu sering aneh ini dan itu. Padahal kan saya udah baca ayat, saya udah ruqyah mandiri. Iya, kan hadis tadi kan inna syaitan, setan lari. Tapi kalau setan memang sengaja dikirim ditanam, nah itu beda lagi Bu, beda cerita. Kan ada yang sihir tuh, maka maaf Bu, saya lihat ada di FB saya kemarin ada ibu-ibu yang suka naruh disiramin di depan. Misalnya ada yang siramin air garam, ada siramin air kotoran, ada yang naruh telur busuk, ada yang naruh bangke, ada yang tanah kuburan. Nah biasanya kalau tanah kuburan itu biasanya untuk niat mematikan, niat untuk membunuh dia. Nah, kuburan, maka kaki sering kesemutan. Nah biasa dia naruhnya pintu masuk atau pintu pagar depan. Itu biasa naruh tinggal udah jadi. Ketika kita injak langsung kaki kayak nggak enak. Maka ibu sering kesemutan, duduk, sering pegal si panggul, biasanya diserang itu panggul. Kan dari kaki naik ke panggul, sering ngilu di pinggang kan gitu. Nah itu media sihir yang paling matikan itu tanah kuburan. Berbeda dengan media sihir yang pakai tanah pasir laut. Nah pasir laut, itu untuk apa? Untuk bikin sakit-sakitan biasanya. Tidak untuk matikan, tapi biar sakit-sakitan. Itu biasanya ditaruh di sekitar rumah, dipercikan. Itu yang terjadi pernah di tempat saya, maksudnya di Bima itu pasir laut, ya. Pakai pasir laut. Nah, cuma semua lihat kan? Nah itu yang medianya. Terkadang ada juga yang rumahnya difoto, nah kirim dari jauh. Gitu. Kalau itu sih, itu yang lumayan gangguan nanti. Ada juga di rumah. Bikin boneka rumah bisa gitu. Tapi yang dari masalah itu kalau kita yang bikin boneka dijadikan media sihir itu. Nah, dan yang paling sering itu sihir itu biasa taruh di toilet biasanya. Lembang toilet ditaruh sesuatu itu yang itu luar biasa dahsyat gangguan itu. Di rumah tersebut luar biasa dia ada gangguan. Nah, itu biasa taruh di suatu. Nah, untuk di daerah timur Lombok sana itu seringkali taruh di sampai ketahuan penyihir itu. Setelah itu ketahuan dibakar dan dibakar rumahnya dan orang kabur kemana itu. Kalau di daerah sana sadis. Kalau ketahuan dia naruh sihir, dia masuk ke toilet. Kan toilet sana kan nggak satu rumah, toiletnya di depan rumah biasanya, di sekitar rumah atau di belakang rumah. Ketahuan tuh akhirnya dikejar, nggak dapat, rumahnya dibakar. Ya, cuma semua lihat kan, itu kaitan dengan sihir itu hampir semua negara sihir itu ada. Saya lihat ada yang saya ruki beberapa waktu lalu dari Dubai. Saya ketemu di Casablanca, ketemu di hotel Kambiskin gitu. Nah, apa Kambiskin ya? Itu ada sekitar hampir seminggu saya rukyah beliau tuh, pengusaha dari Dubai itu kasihan itu beliau. Udah rukyah keliling ke Saudi kemana-mana, kok tolong nggak sembuh. Alhamdulillah lo ya merasa enak sembuh gitu. Nah ada dua pengusaha. Nah hampir dari Saudi banyak yang kena kayak gitu. Dari Saudi, dari mana, dari Suriname kemarin itu ada beberapa pejabat di sana ketemu itu kena santet. Nah itu di hampir semua negara itu, bukan karena loh hanya di Islam, enggak. Sihir itu adalah suatu keyakinan bukan dari agama tertentu. Bukankah sihir itu sejak sebelum datang Rasulullah aja udah ada santet dulu, kan gitu ya.
Nah, cuma memuliakan, sihir santet ini bukan dari Islam. Bahkan seluruh ulama sepakat, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan ada 10 pembatal Islam. Salah satunya adalah tukang sihir, main sihir tadi. Nah, cuma memuliakan, hati-hati dan waspada ketika ibu terluka kepada suamikah atau kepada cowokah, jangan pernah datang ke dukun. Sayang, Bu. Sunnah. Qadarullah, suami ini teman dekat saya, sekaligus saya panggil seolah-olah itu abang sekaligus bapak saya lah. Dia masya Allah luar biasa. Takdir berbeda, akhirnya beliau menikah lagi. Ini bapak ini dipanggil Pak Ustadz juga dia. Nah, pas di majelis taklim ketemulah dia bawa anaknya baru lahir, ketemu istrinya juga. Pak, itu anak siapa? Ya, anakku. Loh, kapan kawinnya? Nah, istrinya nggak tahu. Pada akhirnya sejak itulah dia goncang, hati terluka, hati bukan terluka lagi, remuk seremuknya itu sudah nah hancur. Usia beliau pada saat itu kalau nggak salah, saya masih muda pada saat itu, mungkin kalau nggak salah ya baru usia 30 pas itu. Beliau 55. Akhirnya beliau datang ke dukun. Padahal beliau ini koordinator majelis taklim juga, luar biasa. Datang ke dukun, pasang susuk. Ditegur oleh ponakan, kan haram, ini kan syirik, Bu. Saya nanggung dosa. Nah, meremehkan. Pada akhirnya beliau ini pasang susuk. Qadarullah, berapa pekan kemudian berangkat haji. Karena di saat tawaf, tiba-tiba baru berapa kali tawaf itu tiba pecah pembuluh darah. Nggak sempat tobat. Akhirnya saya ketemu saya, coba ibu istighfar. Alhamdulillah nggak bisa istighfar, nggak sempat tobat. Itu bahaya. Hampir lebih 20 tahun ngaji sunnah, tapi karena nafsu, itulah bahayanya ibu. Jangan pernah terluka gara-gara laki-laki. Jangan pernah syirik gara laki-laki. Ngapain? Nah, iya. Nah, gitu. Ngapain? Kalau memang nggak kuat, udah selesaikan aja kan gitu. Daripada kufur, maksud saya kufur, kan gitu. Sampai nggak sempat tobat, akhirnya saya bimbing. Coba ibu baca istighfar. Nggak bisa sama sekali istighfar. Wallahualam, terakhir saya nggak dapat kabar apakah sudah meninggal atau tidak. Wallahualam. Artinya pelajaran berharga. Terkadang rasa cemburu itu, pernah saya bilang, menahan rasa rindu selama 20 tahun masih bisa ditahan. Walaupun ketemu yang orang kita cintai, yang kita cari, kita tunggu 20 tahun, masih bisa kita menahan rindu di depan dia. Tapi ketika menahan rasa cemburu tidak bisa, walaupun sesaat. Iya nggak, Bu? Nggak bisa kita tahan menahan cemburu. Wah, tadinya ibu yang adem, dikenal lembut, itu bisa monster ketika dia cemburu. Bisa jadi monster. Tadi seolah-olah malaikat, tapi ketika timbul rasa cemburu, berubah menjadi monster. Bahkan sesuatu logika nggak akan bisa jalan, Bu. Rasa cemburu itu kalau ketimbul. Pernah rasa cemburu nggak, Bu? Apa yang ibu rasakan ketika timbul rasa cemburu? Nah, disitulah ada yang menahan. Baru kemarin saya ruga seorang ibu-ibu rasa cemburu karena dia seorang pramugari, kemudian dia nikah sama pilot. Qadarullah, teman nikah, keluarga bahagia lah, nggak pernah terbesit pikiran bahwa suami itu diapa-apain sama cewek lain kan gitu. Tinggal teman dekat satu biasa, suka terbang bareng, suka adu bareng lah, jadi pramugari tadi. Nah, pada akhirnya suka datang ke rumah, terkadang rumah kamarnya di situ dia menambah, ya bahagialah mereka. Ternyata pramugari ini kan lagi masalah dengan suaminya. Nah, kalau diam-diam dekat ke suaminya,
Akhirnya dia nggak kuat, berontak ini itu sampai di titik yang terendah. Sakitnya aneh-aneh tadi, ada kanker ini, macam-macam lah. Nah, akhirnya dia nggak kuat, berpisahlah mereka. Berpisahlah tadi. Jadi saya saran ke yang lainnya, kalau kita punya saudara teman itu jangan bawa ke rumah. Kalau teman perempuan ya Bu, apalagi temannya cantik ya udah jangan. Sekalipun suaminya Ustadz, Kiai, Ustadz juga manusia gitu. Itu sering kejadian. Ini sering kejadian. Wah itu, bahkan ada yang mengatakan teganya dia menikamku dari belakang. Ini sering kejadian. Makanya jangan pernah bawa teman ke rumah kita. Sampai dibawa ke tempat tidur, jangan. Tempat tidur itu sih, jangan pernah sekalipun siapapun orangnya. Adik kah, siapapun jangan. Di tempat tidur tadi, Bu. Itu repot. Apalagi kata Nabi SAW, al-humal maut. Ipar itu adalah maut. Ini sering kejadian. Saya ada teman dekat saya banyak sering kejadian gara-gara masalah ipar tadi. Istrinya hamil, ipar juga hamil sama-sama. Nah, padahal nggak dinikahin tadi. Ini sering kejadian. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita anak keturunan, jauhkan dari situ, Bu. Insyaallah. Jadi cuma memuliakan itu tadi terjadi di rumah. Kemudian kembali pada sihir tadi. Tekniknya ada harus diruqyah. Berbeda ya Bu. Kalau jin bersarang di rumah dengan baca ayat itu biar cepat pergi dia. Dengan sholat, ibadah, baca Al-Quran itu cepat ya. Tapi ketika dikirim sihir, nah itu beda. Berarti harus diruqyah. Ruqyahnya ambil air 1 ember, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Nas. Nah baru nanti dipercikan di situ tuh. Nah kalau bisa depan rumah itu kayak disiram aja biar mati. Nah itu biar apa? Biar membatalkan sihir yang ada depan rumah tadi. Nah kalau bisa ada buhul, cari dulu buhulnya. Kalau memang sudah maksimal cari buhul nggak ada, ya udah disiram aja pakai air ruqyah. Boleh nggak dicampur garam? Boleh. Kalau ditaburin garam begini, nah itu dukun. Ya, tapi nggak perlu garam. Boleh nggak gunakan garam? Boleh. Di saat ibu masak kurang garam, masak. Iya kan, pakai garam kan masak. Kalau nggak ada garam, hambar kan itu. Boleh nggak garam tadi ini Nabi SAW pernah melakukan itu, air hangat campur garam, bacain Al-Fatihah, kursi di air, ibu rendam air itu bisa mengeluarkan racun-racun. Nah itu boleh. Secara sunnah rendam badan, kalaupun mungkin kaki. Kalau memang satu badan kena apa tadi bagus buat dibikin air hangat, rendam itu mempercepat mengeluarkan racun-racun baik sihir maupun racun yang lain. Ini rendam yang punya beta bagus itu, Bu. Nah itu. Ya. Ya. Nah itu badan jadi ringan, enteng nanti. Racun yang dari sumber makanan keluar toksik, kemudian dari sihir santet pun juga bisa keluar. Apalagi dicampur dengan bidara juga lebih bagus. Nah, kemudian dipercikan tadi, ya. Bagus. Iya, mandi boleh, rendam itu biar nyaman aja, biar lebih cepat lah. Maksudnya biar seluruh badan tadi keluar. Mandi bagus. Nah, kemudian selanjutnya jemaah memuliakan, usahakan berulang-ulang ruqyah rumahnya. Berulang-ulang. Nah itu kiat-kiat untuk mengusir kalau jin membaca ayat dan ibadah itu cepat keluar. Yang kedua, kalau rumah itu dihuni oleh sihir santet, maka ruqyahnya usahakan pakai media air. Itu dijelaskan oleh Syekh Wahid Assalam Bali di kitab beliau tentang masalah sihir itu. Dan juga saya jelaskan di buku yang saya tulis itu. Nah, jemaah semuliakan itu judul yang dibahas pada kesempatan ini yang tadi bahwa sarangnya jin ya Bu. Nah, yang tadi bahwa tanda-tanda rumah menjadi sarang jin dan cara mengusirnya. Ya semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga rumah kita dikenal dengan rumah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku ketika dihuni dengan ibadah,
ketika penghuninya dekat taat kepada Allah, rajin majelis ilmu kayak gini, jangan lepas dengan ilmu, maksud saya jangan lepas daripada majelis taklim, Bu. Itu yang menyuntik dan bisa mendorong semangat kita untuk dekat sama Allah. Baik, kemudian aja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya, kalau misalnya gini kan, kalau orang Jawa dulu apa istilahnya kakek nenek punya ini ya, waktu dulu kan kayak punya yang kebal apa segala macam kayak gitu-gitu ya zaman dulu gitu. Nah, kan katanya kalau jin itu suka ke anak keturunan kayak gitu, kayak gimana kalau misalnya kita nggak tahu di diri kita itu ada apa enggak gitu ya, karena beberapa saudara ya kan, dulu saya juga sempat merasakan misalnya kalau marah ya mungkin memang setan ya, kalau marah suka nggak terkendali gitu ya, tapi takutnya misalnya kita ini cara ruqyah misalnya ternyata nenek moyang kita ternyata misalnya ada gitu, misalnya ada perjanjian dengan jin atau apa supaya kita bisa hilang lepas, itu gimana misalnya. Terus yang kedua, kalau rumah kosong itu tadi, kalau rumah kosong berarti kita baca 10 ayat tadi sama mungkin dikasih air gitu ya Ustaz. Kalau rumah kita misalnya kosong, tidak kita tinggali gitu ya, terus mau dikontrakan tapi belum gitu, jadi apa sebaiknya seperti kita ruqyah dan ini rutin, itu sebaiknya dilakukan berapa ini sekali gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan orang dulu. Sebenarnya bukan orang dulu, orang sekarang juga sama. Sebenarnya mereka belajar ilmu biar kebal, biar menjaganya, kemudian biar penglaris, yang gadis biar dilindungi, biar laris juga, macam-macam. Nah, itu nanti dinamakan jin khodam. Jin khodam itu didapatkan dari mencari agar kita masang. Nah, kalau terjadi nenek kita, nenek kakek kita, otomatis tanpa disadari anak cucunya bisa turun, berpotensi. Tapi tidak semua anak berpotensi. Nah, gitu. Jadi hal seperti ini kalau kita nggak pernah, ya insya Allah sih lebih gampang lepaskan nanti. Kalau contohnya kita nggak pernah datang ke dukun, tapi saya kebagian gitu. Itu sering. Saya datangi beberapa ustadz sunnah yang sering ngisi di salah satu televisi sunnah lah gitu. Jadi ya saya lihat itu, bukan saya lihat, saya amati itu ada khodamnya di pundak itu. Ketika ruqyah itu keluar muntah-muntah dari. Nah, Jemaah mulia kan, khodam itu tanda-tandanya adalah gini ya Bu, sama seperti lagi duduk sendiri, lagi baca Al-Quran kan, atau lagi lihat HP, lihat kok nggak ada gitu. Itu pertanda ada jin keturunan. Berarti bohong ada. Yang kedua, ini salah satunya Bu, lagi datang ke satu tempat, ada kejadian pas tabrakan, perasaan pernah kesini deh. Kejadian ini kayaknya pernah saya tahu, mimpi atau deja vu. Itu pernah. Nah, itu berarti tanda-tanda ada jin keturunan itu. Yang ketiga, tanda-tandanya gampang marah, gampang naik, tapi gampang turun. Naik dia nggak terjadi apa-apa. Yang dimarahin itu udah sakit ya. Kayaknya nggak ada apa-apa aja. Nah, itu tanda-tanda ada khodam. Yang terakhir adalah tanda-tandanya, salah satunya Bu, datang ke suatu tempat bisa merasakan hawanya enak, hawanya nggak enak, pindah tempat dia merasakan itu pertanda ada khodam. Nah, itu biasanya nggak bisa hanya ruqyah Ibu. Satu, tingkat yang ketakwaannya ibadah sehari-hari ya. Yang kedua, memang harus ada akad mengambil sikap biar khodam tadi bisa lepas. Sebagaimana yang pernah kita lakukan di sini ya Bu ya. Kan beberapa kali kan sering tiap kajian kan ruqyah. Nah, kalau sekarang kayaknya nggak ada informasi dari Perintias enggak. Suatu waktu mungkin ketika ada ustadz berhalangan, ya mungkin bisa memanfaatkan setelah kajian baru nanti melepaskan khodam itu. Ada teknik-tekniknya. Kalau pingin
ulangi lagi, ulang lagi di Al-Hujjah itu, channel Al-Hujjah, tinggal kalau nggak salah Husain Al-Mubarak, teknik melepaskan jinul hur. Kalau nggak salah ada di channel Al-Hujjah itu. Itu yang sering saya bagikan ke jemaah, suruh belajar itu. Alhamdulillah banyak yang mempraktekkan, ternyata lebih enteng, enak. Harimau macan yang ada di badan keluar. Alhamdulillah, walaupun lihat YouTube, mereka bisa lakukan sendiri. Gitu. Itu. Nah, insya Allah sangat bermanfaat sekali itu. Itu ya Bu, tanah-tanahnya. Kalau ada jin luhur tadi, entah dipasang, ada pun masang susuk juga, ada kaitan tobat. Beda lagi, ada khodam nyari sendiri, ada khodam langsung. Kalau khodam dari keturunan masih gampang. Yang sulit itu, ya tapi tetap bisa ketika nyari sendiri pasang susuk di sini, di sini. Nah, itu butuh proses. Ada yang pasang susuk nggak, Bu? Baik, mungkin itu aja, Bu. Yang kedua adalah, apa tadi? Oh ya, rumah kosong itu tidak mesti harus pakai air. Cukup membaca ayat, 10 ayat tadi udah cukup. Kecuali ayat itu walaupun ingin cepat, baca Al-Fatihah aja, cuma Al-Fatihah aja ulang-ulang 7 kali, udah percik, udah selesai kok, gitu aja. Boleh pakai ayat juga. Tapi kalau mau baca ayat saja, sekadar baca Al-Baqarah kata apa, itu sunnah. Ya, kamu bisa juga, pernah. Rumah saya itu yang rumah kosong itu ada orang yang agama Hindu atau Buddha itu ya, yang tiap pagi Agama dia nyalain selain Islam gitu ya, dia nyalain itu hio dupa gitu ya, dan itu depan pas pagar saya, itu ada kemungkinan nggak hionya masuk ke rumah saya karena rumah kondisi kosong. Baik, mungkinkah bisa main-main di situ atau mampir? Mungkin, sangat mungkin. Pernah saya ruqyah berapa kali, sering ini ruqyah di di Bekasi itu, di Jalan Gustan Nguri Rai sana, ada di Grand, perumahan agak mewah itu. Nah, saya ruqyah di situ, bersih-bersihkan itu. Tiba-tiba yang punya rumah itu dan juga yang salah satu pembantu tiba-tiba, kenapa saya diusir, katanya. Oh, saya tanya, kamu dari mana? Dari rumah sebelah, lagi main di sini. Nama kamu siapa? Centil. Kamu ada lagi si Cinta. Oh, gitu. Umur kamu berapa? 17 tahun. Ya udah, saya Islamkan, udah nggak usah main ke sini lagi ya. Iya Pak Ustadz, udah, dadah, assalamualaikum, udah pergi dia. Iya, ngapain iseng ke sini? Kan main. Kan kita tinggal di rumah kosong sebelah gitu. Kan dia namanya jangan setan, kan suka iseng gitu. Makanya kenapa Nabi mengatakan salah satu tentang kebahagiaan itu tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Maka cari tetangga yang kalau biasa komunitas muslim yang soleh, taat, berpengaruh, Bu. Ya gimana lagi, masa mau jual juga belum tentu laku, ya udah tinggal di situ aja. Tinggal sering bacaan ayat itu aja. Ya nggak apa-apa, gimana lagi. Nggak usah di ini gitu aja. Ya baik, mungkin ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selain sihir, mungkin selain jin ya, kalau doa Ustadz, tapi kita merasakan, jadi kita punya masalah sama seseorang gitu ya, sama antara perempuan sama laki-laki gitu. Terus orang itu, saya rasa orang itu juga orang ngerti sunnah lah gitu, mungkin doanya juga mungkin terijabah gitu ya. Pernah saya bertatapan dan orang itu nggak tahu membacakan doa, kayaknya memang kita punya masalah sama seseorang itu. Terus dia kayak memang dalam pikiran kita itu dia kayaknya membacakan sesuatu, tapi kita merasakan gitu, kayak ada sesuatu yang masuk sampai ke dalam hati kita gitu. Dan setelah itu saya merasakan, saya itu inget dia terus Ustadz, sampai sedih gitu saya itu. Mau sholat nggak khusyuk. Cewek cowok? Cowok. Jadi saya bangun tidur itu teringat dia, terus mau tidur teringat dia, kadang-kadang sholat teringat dia, tapi pakai doa Ustadz. Orangnya juga orang sunnah dan insya Allah orangnya juga kayak Ustadz gitu, nggak beda jauh lah sama Ustadz. Itu apakah termasuk CLBK dia? Bukan. Bukan.
Oh, Ya bukan. mungkin memang kayaknya punya masalah yang salah paham gitu ya. Kesalahpahaman gitu. Mungkin kesalahpahaman itu artinya saya menghindar dari dia, tapi orang itu punya perasaan kayak merasa saya menyakitin dia, padahal saya nggak pernah menyakitin dia. Oh, Cuma dulu pernah punya rasa dengan dia dulu. kitanya nggak punya rasa, cuman karena dia itu orangnya soleh gitu ya. Terus kita sering bertemu, tapi kita nggak ada, karena dia juga punya istri gitu kan, kita nggak punya perasaan ke situ. Tapi pernah dia itu kayak kecewa, dan saya pernah tatapan sama dia, terus kayaknya dia membacakan sesuatu doa mungkin ya Ustaz. Tapi saya ngerasa sampai ada yang masuk dalam hati saya. Terus setelah itu saya merasakan ada perbedaan. Saya itu ingat dia terus sampai sholat aja kayak nggak kusuk. Jadi saya sedih gitu, kayak bingung Iya. gitu. Tapi saya minta doanya gitu Ustaz, mungkin doa Iya, yang baik. baik itu untuk membantu Baik. membalasnya itu dengan doa Baik. apa gitu. Masa sih seusia saya segini ingat selalu sedia gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Bu. Baik, jemaah semuliakan. Satu kita clearkan dulu, dia ini kan cowok yang soleh dan qadarullah mengenal sunnah. Dalam arti tidak mungkin dong menjampi saya. Iya. Nah, pertanyaannya satu tidak. Yang kedua, mungkinkah ketika orang itu terlalu dalam cinta dan suka, terkadang iman nanti bisa kegadekan dengan rasa cemburu, rasa kesal, kecewa. Bisa terjadi. Kan terbukti beberapa yang sudah ngaji, sampai dia belajar ini dan itu, berani dia melakukan itu. Gitu. Bisa juga imannya lagi lemah, kan bisa. Dua, soleh, tapi mungkin bab itu dia nggak ngerti, mungkin terjadi. Kedua, dia soleh dan baik, tetapi mungkin dia doa yang benar. Ya Allah, mudah-mudahan ini si Fatimah ini atau si apalah nama si Sri Kangkung Kecambawati ini contoh gitu. Ya suka sama saya begini-gini, ya udah, mungkin Allah biar kita jadi kepikiran ke dia, mungkin juga bahasa Indonesia. Yang ketiga, mungkin dia tadi nggak paham tentang hukum salah ini, tapi dia tahu, entahkah dia cari referensi yang salah, dibaca, bisa. Artinya menjampi seorang baca di buku Mujarobat, Bu ya. Pernah dengan buku Mujarobat, pernah saya baca semua buku itu waktu sebelum masuk pesantren dulu. Itu saya lihat cara mempelet perempuan, membaca ini, itu ada. Itu baca namanya ayat 7. Ayat 7 itu dibaca 7 kali. Nah, sebutin namanya. Itu membuat orang lain itu mungkin suka. Nah, itu secara tidak syar'i, kemudian itu adalah bagian daripada pelet sihir. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Pertanyaan tadi, orang tadi, kita nggak tahu menjas dia seperti apa. Mungkin karena dia sudah dengar sunnah, mungkin dia baca-baca bahasa, ya karena kepingin, apalagi sampai kecewa, berarti pingin banget. Berarti dia demen banget sama ibu. Cuman, nah, versi dia yang dia melakukan, apakah bacaan-bacaan yang tadi, ya Allah semoga ibu ini suka gitu. Mungkin jinkah masuk, itu kemungkinan jin yang ini. Karena namanya setan kan cari momen yang timing yang tepat. Nah, cari ada orang yang memang lagi kesel, kecewa. Nah, walaupun dia nggak baca, lihat aja nggak ini, ya bisa jin manfaatkan. Akhirnya membuat kita mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau tidur ingat dia. Pernah terjadi kalau di majelis taklim di Cepetek gini, ibu-ibu, ya Allah kasihan ibu itu. Dia dipelet sama orang Turki. Nah, cuma ini diambil rambutnya. Boleh nggak saya ambil rambutnya? Dengan kadang-kadang diambil rambut. Jadi ngaji sunnah ibu pun. Nah, akhirnya dipelet. Kemudian setelah kejadian itu mau tidur ingat dia. Saya itu bukan tipe wanita centil Ustaz. Saya nggak pernah suka sama cowok kecuali cinta sama suamiku. Kenapa sekarang ingat dia, mau tidur ingat dia, sampai rindu, kangen ini ketemu dia gitu. Itu juga sama. Oh iya. Rindu ketemu dia. Nah, kalau itu seperti itu, berarti dia
berarti kemungkinan dia dulu mungkin pernah masang susuk, walaupun dia udah ngaji sunnah, bisa berlaku. Kedua, boleh jadi dia pakai khodam. Nah, ibu tadi sampai, nah saya rukyah tadi, akhirnya dia bilang, Ustadz kalau saya di rukyah, kira-kira yang ngirim itu bisa kena nggak? Kemungkinan. Setelah saya rukyah, sorenya, malamnya itu muntah darah dan masuk ICU. Si cowok tadi, cowok tadi. Makanya risikonya kalau main begitu bahaya. Nah, kemungkinan yang saya ngambil tengah, kemungkinan cowok itu dia pernah masang sesuatu atau pernah dia punya wirid tertentu, cuma dia tobat dengan haji sunnah, tapi masih berlaku. Masih berlaku itu. Aura maksudnya untuk bisa melet orang masih berlaku. Yang saya tanyakan, ada nggak doa, maksudnya gini Ustadz, doa sunnah untuk memelet seseorang gitu istilahnya? Tidak ada. Oh, tidak ada doa melet seorang, doa cari secara sunnah, nggak ada. Oh, nggak ada. Kecuali doa umum, ya Allah saya suka dia, mudah dia cinta, itu kan doa masalah aja, boleh-boleh aja. Harus kita doanya biar apa bisa move on gitu dari dia gitu Ustaz. Nah sekarang ibu satu harus rukyah tadi, baca Al-Fatihah, ayat kursi banyak, niat untuk menghilangkan pelet tadi, minum, nanti ibu usap gini. Kemudian di sini, kebanyakan ibu di sininya, di belakang sini, di sini, sama di sini. Nah ibu usap ulang-ulang, insya Allah nanti sembuh kok. Saya punya minyak itu dahsyat juga ketika itu bisa keluar itu. Masalahnya di saat itu aku sangat merasakan Ustadz. Jadi di saat dia kayak baca doa dan menatap saya, memang waktu itu tatapan cuma agak jarak jauh mungkin dari Ustadz ke saya gitu ya. Itu langsung saya merasakan, langsung masuk di dalam hati, ada sesuatu yang masuk ke dalam hati saya. Sebagai benteng kita ibu, jangan lupa ketika kita curigai orang ini kayaknya melet atau baca, maka langsung dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, itu enggak akan berlaku. Baca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, atau a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanir rajim wa min kulli ainin lamah. Yang paling pendek tadi aja, kalau memang hanya bisa itu, insya Allah nggak akan terjadi. Ya berarti kalau memang berasa itu, kemungkinan dia ngaji sunnah, tapi itu dia nggak sunnah, itu aja. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, tadi kalau kayak ada rumah yang kita kadang kita tinggal memang, tapi si bibi nggak di rumah, si mbak nggak di rumah, dia pulang pergi aja ngebersihin gitu. Tapi di situ kita setel murotal terus setiap hari, Ustadz. Itu berpengaruhkah gitu? Ya pengaruh nggak? Maksudnya biar rumah itu kan nggak kosong banget gitu, Ustadz. Iya, yang penting kan datang. Jemaah semuliakan, barakallahu fiik. Pengaruh nggak kalau kita di rumah setelah ngaji atau online, kan ada live dari Mekah, Madinah. Pertanyaan jawabannya ada berpengaruh. Cuman berbeda dengan pengaruhnya lebih kalau kita membaca. Kenapa? Karena baca Al-Quran, baca zikir wirid kan syaratnya kan ada niat, kan gitu. Nah, berpahala nggak kita? Yang berpahala itu tuh ya HP yang bunyi kan gitu. Cuma setidaknya kita baca iya, biar aura Ramadan ini ya setelin nggak apa-apa. Insya Allah tetap ada aura negatif, positif insya Allah. Berpengaruh, cuman tidak sedahsyat kita sendiri yang baca. Satu, kita dapat pahala. Kemudian kedua, aura positif dari baca Al-Quran itu ada energi yang baik, energi terbaik. Sehingga aura positif negatif itu bisa kesingkir dengan bacaan kita itu. Kan itu pada saat rumahnya kosong, Ustaz. Jadi murotal itu nggak mati. Ya nggak apa-apa. Jadi nyala terus. Tetap berpengaruh. Pengaruh ya. Namanya suara, di situ kan suara-suara baik. Insya Allah tetap berpengaruh. Sama tadi Ustadz, untuk ruqyah yang rumah itu kan pakai air, bisa dimasukin garam, dan doanya itu Al-Fatihahnya berapa kali Ustadz? Tidak ada dalil yang menjelaskan pembatasan ayat dan hadis tertentu, ayat tertentu. Caranya pakai tadi, mau
kata sebagian peruqyah itu ada seperti tawaf, nggak ada dalilnya. Mau tawaf, mau atas, mau begini, terserah. Baca ayat saya begini atau begini ya nggak masalah, karena nggak ada dalilnya. Yaitu hanya baca Al-Fatihah saja ulang, ya cukup. Anda yang baca Qul huwallahu aja cukup. Anda yang baca ayat kursi saja diulang-ulang berapa kali, udah boleh. Kalau baca semuanya lebih bagus. Itu kan dipercikan di setiap Ya, sudut dipercikan rumah. ada setiap sudut. Kalau enggak ya semuanya aja. Nah, tapi jangan banyak-banyak di dalam, nanti Ya, basah percikan semua. gitu aja ya. Kayak di Boleh nggak pakai kispray itu? Boleh. boleh. Karena mungkin ada alat sensitif di rumah, khawatir nanti kena konslet apa, ya udah nah gitu. Tergantung keadaan. Tapi lebih bagusnya pakai gini, langsung kita lempar biasanya. Saya sering waktu dulu di rumah Ustadz Khalid Basalamah, saya ruqyah di situ. Kebetulan ada ibu-ibu tuh, Ustadz di pojok besar tinggi. Ya udah saya baca dia gituin, langsung kepelanting beliau. Loh kayak sinetron nggak sih? Kayak film akhirnya itu pas di luaran tuh. Terus Ustadz ada yang berdiri, nah dia bisa lihat kan ada jin di badannya. Ya udah saya lempar pakai gitu. Kalau beberapa waktu lalu di Cibitung ya, saya ruqyah di satu perusahaan di PT itu, ditemani sama satpam, saya ruqyah keliling. Itu sampai jin itu berontak semua, dibisikin ke satpam, Ustadz kok Ustadz tadi kok ngusir kami di sini, padahal kita udah lama loh di sini. Oh ya udah, saya tepuk, saya muntah semua. Nah, itu jinnya pada ngamuk, loh Ustadz tadi teganya mengusir kita dari sini, padahal kita udah lama loh kan. Terus Ustadz bacanya itu kita kan pegang kayak satu wadah. Kita bacanya kita lagi duduk atau di setiap percikan itu kita bacain air itu. Pas gitu. kita duduk aja, Kita lagi duduk bikin aja. air dulu, baru kita percikan. baru keluar atau ukhraj ya Abdullah kula wahai masyaallah gitu. Itu aja Bu. Nah, cuman sebelum mempercikan air, mohon bentengi dulu Bu. Bacanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu membentengi diri. Nah, kalau ibu sudah baca itu yakin. Nah, kalaupun ibu diserang ketika itu enggak bakalan bisa masuk. Tapi bacanya harus tegar dan kuat yakin. Tapi baca kira-kira bisa ya? A'udzu bikalimatillah, tapi disertai ketakutan. Nah, enggak mampan itu. Harus bacanya tegar dan yakin. Nah, ketika ibu yakin, itu yang pernah saya cerita di sini kan, saya ruqyah salah seorang dosen Muhammadiyah di satu tempat. Nah, setiap ustadz itu ada Imam Islami Center, ruqyah beliau pulang dari situ langsung beliau sakit-sakitan di balik santet itu. Nah, ganti ustadz dari Jawa Timur, pas lagi ruqyah beliau, nah diancam, awas loh, saya akan bunuh kamu katanya. Kebetulan setelah itu pas Labuhan Lembar ya, Labuhan Lembar tuh pas masuk tuh langsung muntah darah di situ ustadz, dari ustadz dari Jawa. Ganti ustadz lagi, pulang dari situ tabrakan. Nah, saya penasaran, udahlah nanti pulang ke Jakarta sore aja. Baru mulai masuk kan begini, gitu dia, gitu. Ingat, saya baca a'udzu bikalimat tammatin dijawab di semua aja. Udah saya pas mau nyerang gitu, baru nyentuh kan saya, lepas dia. Yakin seyakinnya dia menyerang lagi. Dia pasang kuda-kuda, gitu, baru menyentuh kain saya, gitu dia, nggak kuat ya. Sampai dipanggil, wahai guru, datang. Ini ada musuh nih lah. Ya udah, datangkan berapa ribu kalian, silakan. Saya punya Allah kok gitu. Nah, baca itu a'udzu kalimat tammatin, udah diserang, enggak bisa-bisa. Ya kayak persis kayak sinetron itu. Ini kejadian saya sendiri yang ngalamin kan gitu. Saya penasaran tadi, saya kan nyetir ke Bima itu pada saat itu, nyetir ke Bima, saya mampir ada salah satu dosen Muhammadiyah gitu. Nah, saya diruqyah oleh ustadz-ustadz ini, kok setiap pulang sakit, setiap pulang meninggal, setiap pulang
tabrakan setiap pulang ini, masya Allah, sampai kalau salah itu pada saat itu Islamic Center Sunnah Abu Hurairah pada saat itu, yang dulu Ustaz siapa namanya itu salah satu ruqyah beliau. Nah itu membuat saya penasaran, ya udahlah nanti maghrib aja sepulang, ya udah saya ruqyah beliau itu langsung kayak ya, jadi itu luar biasa kejadian itu. Nah ketika yakin sunnah itu begitu dahsyat, Nabi nggak pernah berbohong. Kan ini yang dicontohkan Nabi kan, di saat malam ada pasukan iblis ingin menghancurkan Nabi, turun oleh wahyu lewat Jibril. Nabi disuruh oleh Jibril baca a'udzu bikalimatillahi tammatin minasyaitonir rajim. Ketika Nabi baca itu, hancur pasukan iblis tadi. Itu dahsyatnya kalimat ini, Bu. Ya. Pada saat itu turun wahyu kan malam-malam, pasukan iblis itu dikisahkan di dalam kitab Tablis Iblis Ibnu Jauzi di buku itu. Dan itu masuk ibu punya kebun, rumah baru, dicurigai rumah apa, usahakan jangan lepas daripada kalimat itu, Bu. Atau ibu datang ke satu tempat, mungkin besok contoh Al-Hujjah mengadakan studi tour, contoh Al-Hujjah ngadakan tour tentang ngebis, nah baca doa dulu. Nah kalau singgah di suatu tempat, mungkin mampir di restoran, nah baca dulu a'udzu bikalimat. Terkadang nggak resto, ada yang pakai penglaris, mungkin di situ ada apa, karena sering kejadian, apalagi banyak studi tour gitu, ada keliling, pulang dari situ sering saya diundang untuk menangani tadi, pulang dari Bali, bawa oleh-oleh. Kalau oleh-oleh Bali sih enak, ini jin di bawah. Aneh-aneh gitu. Pulang dari Borobudur, pulang dari Puncak, pulang dari mana, selalu bawa oleh-oleh. Makanya ibu ketika datang satu tempat di Puncak, baca dulu a'udzu bikalimat, mau masuk tempat itu. Nah, gitu ya Bu. Mau biasakan kalimat itu. Sekalipun ibu dihipnotis, pernah orang itu orang Katolik, tapi dekat sama saya ajari ngaji juga beliau tuh. Ini sendok digini kan meleleh dia, Masya Allah, sakti dia. Nah berkali dia ngaku ke saya, berkali-kali saya ingin hipnotis antum, dia bilang, dia termasuk penginjil pada saat itu. Saya baca, saya ingin mengambil motor saya sebenarnya. Nggak bisa-bisa dia. Ustadz baca apa ya? Saya udah berusaha ini, kok nggak bisa-bisa. Nah baca itu, a'udzu bikalimatil tammati minasyaitonir rajim. Nah itu kejadian nyata yang saya alami, beberapa orang yang langsung ingin, ya itulah begitu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Demikian karena waktunya sudah jam 12 ya. Loh, ini jam saya salah kali ya. Kok tiba-tiba 12? Baik, mungkin itu aja ya Bu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Syukran jazakallah khair. Kita akhiri dengan doa qatul majlis, subhanakallah bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.